Assalamualaikum Bapak Khairon, selamat siang, sugeng siang Bapak. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Seperti biasanya Pak Yoga ini terkenal dengan senyumnya yang selalu menebar kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Saya Pak Yoga, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Semoga jenengan tetap sehat seluruhnya. Alhamdulillah Bapak, kabar saya baik-baik saja Bapak, sehat. Semoga Bapak juga dan keluarga juga selalu diberi keadaan dalam sehat, diberi kelancaran rezeki Bapak G. Amin, 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 amin. Kebetulan ini anak-anak sudah pulang. Mungkin kalau Bapak tidak keberatan, saya kok kepingin ngobrol ya dengan Pak Yoga ya. Ada sedikit yang mau saya sharingkan. Apakah Pak Yoga ada waktu, mumpung sama-sama belum pulang loh ini. Sambil menunggu apa itu cek clock jam 2, mumpung masih jam 1 ini Pak. Iya Bapak, kebetulan saya itu sebetulnya ada yang ingin saya curhatkan, ada yang ingin saya sharingkan karena ada beberapa hal itu yang mengganjal Bapak di pikiran saya Bapak. Kebetulan hari ini bisa pas juga waktunya, jadi saya mohon kesediaannya Bapak untuk bisa memberikan masukan buat saya nih Bapak. Insyaallah. Alhamdulillah, berarti kita sama-sama ingin ketemu ini ceritanya ini ya. Kok kebetulan sekali. Oke Bapak, baik. Mari kita ngobrol santai saja Bapak. Kebetulan sekolah kita kan dekat sawah ya. Ayo kita sekarang pergi ke gazebo saja Bapak. Itu di belakang halaman sekolah kita tuh Pak ya. Sampai kita melihat pemandangan sawah di belakang sekolah. Oke Pak Yoga. Mudah-mudahan dengan sambil melihat hijau-hijau, pemikiran kita menjadi segar kembali seperti warna hijau yang menyebar kesegaran gitu Pak. Siap, baik Bapak. Baik Bapak, monggo Bapak. Oke, monggo Pak Yoga. Alhamdulillah. Pak, bersandarnya agak dipaskan biar enak nanti. Boleh sambil selonjoran juga boleh Pak Yoga. Siap Bapak. Oke Bapak. Sebentar tak pesan kopi dulu Pak ya, biar ya lebih nikmat gitu ya. Lebih santai Bapak G. Ya ini kebetulan saya tadi ada anak-anak ulang tahun tadi Pak, ada sedikit rezeki buat kita santai-santai sambil dimainkan. Baik siap, Bapak. Siap. Akhir-akhir ini saya melihat Bapak seperti ada yang dipikirkan ya, dirisaukan. Biasanya itu senangnya itu bicaranya itu agak ya benar-benar Pak Yoga sesungguhnya. Pokoknya akhir-akhir ini kayak saya menemukan sebuah kegelisahan di Pak Yoga dari melihat wajah Pak Yoga sekarang. Memang ada masalah apa ya? Mungkin Pak Yoga bisa berbagi, saya sebagai teman sejawat mungkin bisa memberikan masukan ataupun solusi dari permasalahan yang Pak Yoga hadapi sekarang. Monggo Pak Yoga. Iya Bapak, jadi sebetulnya itu saya ada permasalahan Bapak yang mengganjal di hati saya Bapak. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah menanyakan ini. Jadi perasaan saya itu jadi agak lebih tenang Bapak. Dengan adanya pertanyaan dari dengan itu bisa membuat hati saya jadi tenang. Alhamdulillah Bapak. Baik Pak Yoga. Jadi menurut Bapak, kira-kira masalah apa yang sedang Pak Yoga hadapi? Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin Pak Yoga bisa menceritakan kepada saya secara gamblang saja. Anggap saja saya ini kerabat Bapak, jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada yang ditutupi. Sampaikan saja semuanya Pak Yoga agar Pak Yoga lebih lepas, lebih puas seperti itu.
Baik Bapak, jadi sebenarnya saya itu bingung mulai dari mana untuk menceritakan permasalahan ini Bapak. Jadi semakin saya seperti ini, mungkin permasalahan yang saya hadapi itu akan semakin runyam Bapak. Tetapi saya mempunyai tekad ingin menyelesaikan problem saya sehingga ke depan itu saya bisa lebih tenang, lebih fokus dan lebih nyaman, Bapak. Oh begitu Bapak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Yoga, monggo diceritakan segala masalah apapun yang sedang Pak Yoga hadapi sekarang. Sekali lagi jangan khawatir, anggap saja saya ini teman sandaran yang baik, bahkan bisa dikatakan saudaranya Pak Yoga, saudara seperjuangan. Bapak tidak perlu khawatir loh ya, tidak usah malu-malu ya untuk menyampaikan permasalahan yang sekarang dihadapi. Begitu. Baik, baik Bapak. Jadi begini, saya itu merasa tidak nyaman Bapak terhadap tugas tambahan yang bertambah Bapak. Jadi saya tidak nyaman terhadap tugas tambahan yang begitu banyak yang diberikan ke saya Bapak. Semakin semakin bertambah, akhirnya itu juga akan mempengaruhi dari kualitas tugas utama saya, Bapak. Oh, jadi begitu masalahnya. Kira-kira apa yang membuat Pak Yoga kok merasa tidak nyaman dengan hal itu? Oke. Jadi begini, Bapak. Di setiap apa yang sudah saya sampaikan, jadi setiap ada tugas tambahan yang baru itu selalu diberikan ke saya, Pak. Padahal saya sudah memiliki tugas utama. Mungkin semua guru sudah memiliki tugas utama ya, Bapak ya. Belum lagi tugas tambahan yang lain, Bapak. Belum lagi ada batas waktu juga yang harus dikumpulkan. Padahal saya di sini sudah mencoba untuk menolak Bapak secara halus, tetapi tidak bisa dikarenakan di sekolah sudah tidak ada yang bisa mengerjakan. Padahal kalau saya perhatikan, Bapak, saya lihat ada beberapa guru di tempat saya yang menurut saya itu potensial Bapak dalam mengerjakan tugas tambahan yang lain. Tetapi kenapa harus saya gitu Bapak? Oh, jadi seperti itu. Jadi tugas Pak Yoga itu sudah banyak, masih ditambahi lagi. Gitu Pak intinya Pak ya. Padahal Bapak melihat teman lain ada potensial, ada yang bisa untuk mengerjakan tugas itu. Tapi mengapa kok masih diberikan ke Pak Yoga? Begitu berarti Pak ya ceritanya ya. Iya Bapak, betul Bapak. Baik, kalau begitu dari permasalahan yang sudah dialami Pak Yoga, saya bertanya Bapak, apakah Bapak sudah menyampaikan keluh kesah ini kepada kepala sekolah Bapak sebagai atasan Bapak di sekolah? Oke. Itu sampun Bapak, sudah saya sampaikan, malah beliau itu yang menyarankan saya untuk tetap bersabar Bapak, dan tetap menjalankan tugas tambahan yang diberikan. Tapi Bapak kalau diteruskan akhirnya saya yang merasa tidak nyaman Bapak. Dan saya yang seperti dikorbankan untuk menjalankan tugas sekolah yang begitu banyak Bapak. Padahal ada guru-guru lain yang menurut saya itu yang mempunyai potensi juga dalam mengembangkan sekolah yang juga sama-sama bisa mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik Bapak. Baik, baik, baik Pak Yoga. Saya mengerti apa yang Pak Yoga rasakan sekarang. Mungkin dengan banyaknya tugas yang dijalani oleh Pak Yoga sekarang, mungkin seperti yang kemarin Bapak di modul 3.2 ya kalau tidak salah kita belajar apa itu latihan kesadaran diri atau mindfulness. Nah, mungkin Bapak di sela-sela apa itu, pekerjaan yang begitu banyak, Bapak melakukan latihan kesadaran diri atau mindfulness. Jadi Bapak berhenti sejenak Bapak. Coba berhenti sejenak.
hentikan aktivitas Pak Yoga. Bapak atur pola pernapasan Bapak sambil berdoa, sambil merilekskan badan, mungkin menenangkan pikiran, mungkin dengan itu Pak Yoga bisa rileks. Nah, setelah rileks, kondisi tubuh sudah normal kembali, pikiran sudah fokus kembali. Nah, Pak Yoga bisa berkonsentrasi lagi untuk mengerjakan tugas yang belum selesai dengan keadaan tenang tanpa ada keluh kesah dalam hati. Mungkin itu Bapak dari saya. Itu Bapak Gi. Terus begini Bapak, dari yang saya sampaikan barusan, kira-kira apa yang Pak Yoga lakukan setelah ini? Iya Bapak, saya akan mencoba melakukan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, salah satu yaitu teknik mindfulness. Jadi yang seperti Bapak ajarkan, saya akan berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu, Bapak. Nah, bagus itu Pak. Saya yakin ke depannya dengan latihan mindfulness itu Bapak pasti akan bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dengan penuh kesabaran. Masih ingat tadi kepala sekolah bilang apa loh ke Pak Yoga? Pak sabar Pak, sabar Pak. Mungkin dengan mindfulness ini tingkat kesabaran Pak Yoga akan lebih terkontrol, Bapak bisa tenang lagi, Bapak bisa penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas gitu Pak. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Pikiran saya itu sekarang menjadi lebih plong. Jadi ke depannya insya Allah saya bisa menyusun atau membuat jadwal untuk bisa segera menyelesaikan tugas yang sudah diberikan ke saya dengan penuh tanggung jawab secara baik. Amin, amin, amin. Saya akan selalu mendukung Pak Yoga. Oke, Pak Yoga itu loh di mata saya, apalagi saya yakin teman-teman sejawat yang lain. Pak Yoga itu pasti bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ibu kepala sekolah. Bapak ingat kepercayaan kepala sekolah itu lebih mahal daripada hanya sekedar kita mempunyai teman rekan sejawat yang baik. Begitu Pak. Baik Bapak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah atas semua pencerahan yang sudah Bapak jelaskan ke saya, yang sudah Bapak memberikan masukan ke saya, sehingga batin saya, hati saya, pikiran saya menjadi lebih tenang Bapak. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Baik, saya bertanya lagi kepada Pak Yoga. Bapak, komitmen apa yang nanti akan Pak Yoga lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bapak? Seperti itu. Baik Bapak, jadi insya Allah besok itu saya ada jam kosong Bapak, mungkin di jam terakhir, jadi mungkin saya bisa mulai untuk merefleksi, menyusun dan mempelajari skema tentang tujuan terkait tugas yang diberikan ke saya Bapak. Oh begitu. Jadi actionnya langsung besok ya. Luar biasa Pak Yoga ini. Bagus Pak. Sekarang kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan sebuah komitmen yang sudah Pak Yoga katakan barusan? Oke Bapak. Jadi saya mencoba Bapak untuk berbicara dari hati ke hati terhadap rekan kerja saya terkait tugas ini Bapak. Dan saya juga berharap teman saya mau untuk membantu saya karena saya yakin Bapak dengan kita bisa saling sharing, yang penting adalah untuk tujuan yang positif dan tujuan yang lebih baik. Mungkin itu Bapak. Amin. Semoga komitmen tersebut bisa terlaksana Bapak. Sekali lagi saya akan selalu mendukung Pak Yoga. Kalau ada apa-apa, saya siap membantu Pak Yoga. Saya siap menjadi teman curhat.